Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di pagi hari yang cerah ini, semua manusia umat Islam tahmid, takbir, tahmid dan tahlil memenuhi alam semesta. Tidak hanya lisan takbir, tahlil dan tahmid yang disampaikan oleh lisan Bani Adam, tapi juga takbir yang disampaikan oleh binatang-binatang, hewan-hewan kurban kita, daun-daun di pepohonan kita, dan semuanya bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menyambut hari yang telah ditetapkan, Idul Adha, hari kebahagiaan umat Islam, hari di mana diperingatkan sebuah pengorbanan umat Islam, sehingga diharamkan pada hari ini berpuasa dan tidak ada boleh yang kelaparan pada hari ini. Insya Allah syariat Islam memberikan kebersamaan di dalam umat ini. Takbir, tahmid dan tahlil juga memenuhi angkasa raya karena dikumandangkan oleh miliaran planet bersautan dengan jutaan bintang dan miliaran malaikat penghuni Baitul Ma'mur di langit yang tertinggi. Bahkan dalam tubuh kita, sel-sel darah kita, daging dan tulang belulang kita, jutaan sel saraf kita, semuanya bertakbir, menghiasi hati, menghantarkan pada kita sebuah sikap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allah Maha besar, Maha suci Allah, tiada Tuhan selain Allah. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bahwa dalam semangat Idul Adha ini meneladani keluarga Ibrahim alaihissalam, sehingga Allah mengabadikan innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Terbaik, bahkan ketika mengatakan Ibrahim dikatakan keluarga Ibrahim. Artinya di sana Allah ingin memberikan sebuah contoh kepada semua manusia, tidak hanya di zamannya, tapi zaman sekarang sampai zaman yang akan datang, bahwa keluarga Ibrahim adalah tauladan untuk kita contoh. Allahu akbar, walillahil hamd. Apa yang ada dalam benak kita ketika seorang ayah yang umur sudah lanjut kemudian mengharapkan seorang anak, tiba-tiba Allah memberikan seorang anak, baru diberikan seorang anak Allah menguji Ibrahim sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah, disuruh oleh Allah untuk dibawa ke sebuah padang pasir yang tidak bertuan, yang sangat tandus. Istri dan anaknya dibawa ke sana, kemudian ditinggalkan di tempat tersebut. Kemudian Hajar bersama menggendong anaknya Ismail menanyakan, wahai Ibrahim, kenapa engkau tega meninggalkan kami di sini? Bagaimana kami bertahan hidup? Kemudian sambil melangkah tidak menoleh, Ibrahim terus melangkah. Kemudian Hajar terus mengejar Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami? Kenapa engkau tega meninggalkan kami? Sedangkan kami bagaimana bertahan hidup? Terus dikejar sampai akhirnya Hajar setengah menjerit, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Seolah-olah pada saat itu dunia berhenti berputar. Nabi Ibrahim menangis. Ya, hanya bisa menjawab demikian. Kemudian Hajar mengatakan, kalau itu perintah Allah, pergilah. Niscaya Allah akan menjaga kami.
Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, seorang istri yang seperti apa yang siap ditinggalkan di sebuah padang pasir yang tidak bertuan, bahkan jauh dari sana ke sini. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, sehingga Allah mengabadikan keluarga Ibrahim adalah keluarga terbaik dan kita wajib mencontohnya. Allah berfirman, "Inna a'tayna kal kautsar." Ini adalah sebuah ayat yang Allah menceritakan tentang kisah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah telah memberikan al-a'ta al-kautsar, nikmat yang banyak, termasuk kita semua. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, kita sudah lewat, walaupun mungkin masih ada masa pandemi yang luar biasa sangat berat. Ada orang yang kehilangan suaminya, ada orang yang kehilangan anaknya, kehilangan istrinya, bahkan satu keluarga meninggal semua. Allah menguji kita dengan pandemi. Allah menguji kita dengan sebuah pandemi yang luar biasa. 2 tahun lebih kita diuji Allah Subhanahu wa taala. Asiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kita mengatakan bahwa kita sudah beriman, sedangkan ujian belum Allah datangkan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, ketika Allah memberikan anugerah yang banyak, al-a'ta al-qasrah, nikmat yang besar, maka fasolli li rabbika wanhar. Korelasi ayat yang kedua dan ayat yang pertama dalam ayat ini adalah bagaimana ketika anugerah yang banyak harus diikuti dengan fasolli li rabbika. Jadi rasa syukur yang sebenarnya adalah bagaimana kita sholat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, wanhar, dan berkorbanlah. Berkorban adalah sebuah parameter, adalah sebuah mizan, sebuah tolak ukur keimanan kita. Apakah kita termasuk orang yang benar? Fala ya'lamannal ladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Apakah kita termasuk orang yang benar? Apakah kita termasuk orang yang dusta dalam keimanan kita? Di sini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berikan nikmat yang banyak lepas dari pandemi ini, Allah memberikan karunia rezeki pada kita semua. Anak-anak kita sehat, orang tua kita masih sehat. Bagaimana pengorbanan kita pada Allah Subhanahu wa taala? Karena itu adalah sebuah parameter keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, kalau dalam surat Al-Ankabut kita lihat, ayat yang pertama bicara tentang ujian keimanan. Dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-69, Allah berkata, "Walladzina jahadu finna lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Di sini dikatakan jahadu finna, bersungguh-sungguh. Ketika kita beribadah pada Allah dengan bersungguh-sungguh, berkorban karena Allah bersungguh-sungguh dengan kemampuan terbaik kita. Kalau kita bisa membelikan 7 ekor kambing atau 1 ekor sapi atau 2 ekor sapi, kenapa kita harus 1 ekor kambing? Kita berikan pada Allah kurban yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah tolak ukur keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, diyannahum subulana. Subula ini adalah jamak daripada sabil, artinya jalan-jalan. Allah tunjukkan jalan-jalan kepada kita semua, jalan-jalan keberkahan, jalan-jalan solusi daripada permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, kita hadir di sini telah melalui ibadah Ramadan, kemudian di Syawal, kemudian kita berkontemplasi di Zulqa'dah, kemudian melewati 10 hari di bulan Zulhijjah, afdalu ayyamud dunya ayyamil ashr, bahwa paling afdal amalan di dunia itu adalah 10 hari di bulan Zulhijjah, 10 hari awal bulan Zulhijjah, yakni asrodil hijjati qila wala misluhunna fi sabilillah. Kata sahabat, apakah ini termasuk lebih hebat daripada berjuang fi sabilillah? Naam, kata Rasulullah, qala la misluhunna fi sabilillah illa rajulun afar wajhahu fit turab, kecuali orang yang berjalan di jalan Allah, berjihad fi sabilillah tapi tertutup oleh tanah. Artinya yang bisa mengalahkan amalan-amalan di bulan Zulhijjah adalah syahid fi sabilillah. Begitu besarnya amalan 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Wal fajar walayalin ashr, demi fajar dan malam yang 10. Fajar di malam 10 ditarik ke depan mulai hari pertama sampai hari yang ke-10.
wasyaf'i wal watar. Syaf'i artinya yang genap, wal watar dan yang ganjil. Yang genap artinya yaumun nahar, hari penyembelihan pada hari ini 10 Zulhijjah, dan yang ganjil adalah hari Arafah. Masyiral mukminin rahimakumullah. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana doa-doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika idza qala rabbuhu aslim, wahai Ibrahim, tunduklah pada Allah dengan setunduk-tunduknya. Qala aslamtu lirabbil alamin. Nabi Ibrahim mengatakan, saya tunduk kepada Allah, Tuhan semesta alam. Di sini kemudian Nabi Ibrahim diuji dengan ujian yang sangat berat. Bagaimana ketika anaknya tumbuh menjadi seorang yang remaja. Ya. Falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adabahuka fangdur madza taru. Ketika anaknya tumbuh menjadi dewasa pada umur yang sudah bisa membantu ayahnya. Kemudian ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, bagaimana menurut pendapatmu wahai anakku, gitu kan? Bahwa aku semalam memimpi untuk menyembelihmu. Mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dikatakan Ismail alaihissalam? Apakah dia melarikan diri? Apakah dia marah pada ayahnya? La, tidak. Qala ya abati al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah tersebut. Satajudni insyaallahu ma'as sabirin. Seorang anak yang soleh seperti apa? Tadi istri yang luar biasa, anak yang luar biasa, seorang suami yang diuji kecintaannya pada Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam, seorang istri yang diuji dengan pengorbanannya mendampingi Nabi dan melahirkan anak juga menjadi seorang nabi, dan anak yang soleh seperti Ismail alaihissalam. Kemudian Ismail mengatakan, lakukanlah wahai ayah, tapi dengan 3 hal yang saya minta. Yang pertama, ikatlah aku kuat-kuat supaya aku tidak memberontak-rontak, supaya aku tidak memberontak, supaya aku tetap bisa membantumu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tajamkanlah pisau supaya engkau mudah melakukan penyembelihan, termasuk juga ketika nanti kita menyembelih hewan kurban, pertajamlah pisaumu. Yang ketiga, janganlah darahku menciprat kepada bajumu, supaya engkau ketika kembali, ibuku tidak melihat hal yang membuat dia sedih. Itu adalah seorang anak yang soleh, yang bagaimana menjaga ayah dan ibunya. Masyiral mukminin rahimakumullah. Marilah, kalau kita lihat kenapa Ismail bisa seperti itu, siapa ayahnya, siapa ibunya. Oleh karena itu, sebuah peristiwa Aidul Kurban ini adalah sebuah peristiwa Az-Zawza An-Nidam Rabbani. Bagaimana kita memulai dari sebuah keluarga, pasangan-pasangan hidup kita, anak-anak kita, sebuah nizam Rabbani, sebuah aturan-aturan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan surat An-Nisa tadi, ada 2 kata takwa di situ. Allah mengatakan ketika memulai dalam sebuah keluarga. Yang kedua adalah sebuah al-usra al-amal al-islamiyah, bahwa sebuah keluarga itu adalah implementasi daripada mengamalkan amal-amal Islam, sehingga dunia melihat bagaimana keluarga-keluarga muslim itu adalah baitul jannati, surga sepeninggal firdaus yang Allah perlihatkan kepada semua manusia yang ada di bumi ini, jannatul firdaus. Dan adalah sebuah wa'dun rabbani, sebuah janji Allah yang pasti bahwa siapa yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, berani berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan masukkan ke dalam surganya bersama pasangan-pasangannya, bersama anak-anaknya, dan malaikat masuk dari semua pintu. Salamun alaikum bima sabartum. Kemudian adalah al-akhlal al-muassasah al-basariyah, keluarga yang seperti dibentuk oleh Ibrahim alaihissalam bersama Hajar, bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam, adalah sebuah institusi yang paling penting yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita merasakan sibuk di luar, tapi kita tidak memperhatikan keluarga kita, kita tidak memperhatikan anak-anak kita. Dan juga kita melihat daripada mengambil ibrah, mengambil hikmah daripada pandemi selama 2 tahun ini, selama 3 tahun ini, kita bisa melakukan kontemplasi, bermuhasabah, yang namanya berhenti sejenak, yang biasanya kita jarang ketemu
suami yang sering ke kantor di rumah terlebih dahulu, istri yang sering ke pasar di rumah terlebih dahulu, anak yang ke sekolah di rumah terlebih dahulu. Akhirnya saling mengevaluasi, saling memberikan masukan-masukan di dalam rumah tangganya. Itulah sebuah institusi yang terpenting dalam sebuah keluarga, mencerminkan sebuah akhlakul karimah yang diberikan contohkan oleh Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail dan istrinya Hajar, dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan contoh sebuah kehidupan. Wa innaka la'ala khuluqin adim fasatubshiru wa yubsirun, menggunakan kata fa di situ, artinya begitu cepatnya dunia terpesona, begitu cepatnya masyarakat akan terpesona melihat keindahan keluarga-keluarga kaum muslimin, karena Islam adalah agama-agama yang agung yang harus dilaksanakan oleh sama agungnya, oleh manusia-manusia yang sama agungnya dengan ajaran Islam itu sendiri. Mereka harus jenius seperti jeniusnya Ibrahim alaihissalam, seperti jeniusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka harus disampaikan oleh lisan-lisan yang suci karena selalu mengamalkan Al-Qur'anul Karim, sebuah ayat-ayat suci yang terlontar pada lidah-lidah yang suci manusia-manusia Islam. Mari dengan Idul Adha kita peringati dengan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala harta kita, jiwa kita. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini adalah fi'il madhi, ini adalah kalimat lampau, ini adalah past tense, sudah terjadi. Sesungguhnya Allah telah memberikan kapling surga pada kita semua, pada kaum muslimin. Allah telah berikan surga di sana. Dan syaratnya adalah anfus wal amwal, diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, di mana sebagian kaum muslimin ada yang berangkat haji setelah 2 tahun tidak boleh kita berangkat ke sana, dan pada tahun ketiga alhamdulillah jamaah Indonesia bisa berangkat lagi ke haji, berkumpul di seluruh penjuru negeri menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'am wa yukafi'u majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, Allahumma ya Allah, tunjukilah yang benar adalah benar dan berilah kami kekuatan untuk mengerjakannya, dan tunjukilah yang salah adalah salah dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami Allah, dosa kedua orang tua kami Allah, karena mereka lah yang mengajarkan kami semua apa yang kami lakukan di dunia ini ya Allah. Ya Allah, Allahumma ya Allah, mudahkanlah urusannya ketika kalau mereka sudah wafat ya Allah, mudahkanlah urusannya di alam kubur sana ya Allah. Kalau mereka sakit ya Allah, janganlah Engkau terlalu lama mereka dera dengan rasa sakit mereka ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah, jauhkanlah dari sakit mereka ya Allah. Berikanlah mereka kemudahan ya Allah dalam melalui masa-masa sakitnya ya Allah. Ya Allah, Allahumma ya Allah, jadikanlah kami yang senantiasa cinta akan Quran ya Allah. Jadikanlah kami orang senantiasa Quran dalam lidah kami ya Allah, dalam hati kami ya Allah. Kami memang suka kemegahan ya Allah, kami memang suka kemewahan ya Allah, tapi sesungguhnya kemegahan dan kemewahannya sebenarnya adalah kemewahan di akhirat ya Allah. Jadikanlah harta di dunia ini jangan di dalam tangan kami ya Allah, jangan Engkau masukkan ke dalam lubuk hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami senantiasa orang yang menauladani keluarga Ibrahim alaihissalam ya Allah. Jadikanlah kami ayah-ayah seperti Ibrahim alaihissalam ya Allah. Anak-anak kami ya Allah menjadi anak-anak seperti Ismail alaihissalam ya Allah. Dan istri-istri kami ya Allah seperti Siti Hajar ya Allah. Allahumma ya Allah, kabulkanlah semua permintaan kami ya Allah. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasikillahumma rabitataha wa addim muddaha wahdiha subulaha wa mlaha binurikal ladzi la yahbu
wasra sudurha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahiha bi ma'rifatik wa mithala syahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, Allahumma ya Allah, jadikanlah kami hidup dalam selalu mengikuti syariat-Mu ya Allah, selalu mengenal-Mu ya Allah, dan ketika Engkau memanggil kami, jadikanlah kami sahih di jalan-Mu ya Allah, dalam keimanan yang terbaik ya Allah. Ya Allah, Allahumma ya Allah, jika Engkau memperkenankan kami masuk surga lebih dahulu ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami lupa dengan anak-anak kami ya Allah, dengan handai tolan kami ya Allah. Dan begitu pula ya Allah, jika anak-anak kami lebih dulu masuk ke dalam surga-Mu ya Allah, jangan biarkan mereka lupa untuk mengajak kami orang tuanya ya Allah untuk masuk ke dalam surganya ya Allah. Dan jadikanlah anak-anak kami sebagai jembatan penghubung dakwah-dakwah kami ya Allah, amal baik kami ya Allah. Jadikanlah semuanya mereka anak-anak yang soleh, penerus kebaikan-kebaikan kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan berilah rahmat-Mu kepada kami, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.